Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit, selamat datang di channel saya. Pernah gak sih kalian itu lihat orang yang diinfus terus sampai kepikiran gitu, ini cairan isinya apa sih gitu ya, beneran bisa bikin sehat secara instan gak sih? Atau malah ada yang percaya kalau infus ini bisa bikin kulit putih glowing. Yakin? Infus ini bukan cuma ada di rumah sakit ya, tapi juga ada di klinik kecantikan. Bahkan ada yang nawarin jasa infus bisa datang ke rumah. Gila gak sih? Nah, di video ini kita bakal sama-sama bahas tuntas tentang mitos dan fakta seputar cairan infus. Apalagi lagi hype ya sekarang tentang cuci muka pakai cairan infus. Jadi jangan sampai kelewatan karena kalian bisa nambah pengetahuan di sini. Jangan asal percaya juga tanpa tahu ilmunya. Jadi, infus ini sebenarnya apa sih? Intinya, infus adalah cara buat masukin cairan langsung ke dalam pembuluh darah. Kenapa langsung ke darah? Ya karena kalau misalnya kita minum cairan biasa, itu kayak butuh waktu buat dicerna dulu, karena masuk dulu ke ginjal gitu kan. Kalau lewat infus, itu lebih cepat diserap sama tubuh, karena kan langsung dari venanya. Infus ini tuh banyak jenisnya ya, jadi tergantung kebutuhan pasien. Nah, berikut ini ada 3 jenis utama cairan infus. Yang pertama ada kristalloid. Kristalloid ini isinya mirip sama cairan tubuh manusia. Jadi contoh isinya itu ada NaCl sekitar 0,9% atau larutan garam fisiologis. Ini tuh sering dipakai untuk rehidrasi. Ada juga ringer laktat. Ini dipakai buat orang dengan dehidrasi berat atau kehilangan darah. Yang selanjutnya ada koloid. Koloid ini tuh mengandung molekul lebih besar, jadi bisa bertahan lebih lama di dalam darah. Contohnya ini albumin, plasma darah, dan gelatin. Ini tuh dipakai buat pasien dengan kondisi serius, jadi kayak shock atau kekurangan protein. Yang selanjutnya ada cairan nutrisi. Cairan nutrisi ini dipakai buat pasien yang nggak bisa makan atau minum secara normal. Jadi isinya itu bisa mengandung glukosa, asam amino, bahkan lemak. Ini tuh untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien, yaitu tadi yang nggak bisa makan atau minum. Jadi jelas ya, nggak semua infus itu sama ya. Itu tuh tergantung dengan kondisi tubuh dan kebutuhan si pasien tersebut. Mitosnya, infus ini bisa bikin badan segar seketika. Faktanya, infus memang benar bisa bikin tubuh lebih cepat pulih dari dehidrasi atau kekurangan elektrolit. Itu tadi, pakai infus apa? Tapi kalau badannya lagi capeknya ya biasa doang gitu, atau karena kurang tidur, infus ini tuh nggak bisa gantiin fungsi tidur atau gantiin fungsi makan yang cukup gitu, nggak bisa ya. Jadi tetap harus dipenuhi, kebutuhan tubuh kita ya harus dipenuhi dengan diri sendiri, bukan dengan infus. Mitos yang selanjutnya, infus bisa bikin kulit putih dan glowing. Faktanya, memang banyak klinik kecantikan yang nawarin infus glutathione atau vitamin C buat mencerahkan kulit. Tapi efeknya nggak instan ya, jadi nggak cuman begitu disuntik langsung tiba-tiba bisa putih dan glowing gitu. Terus nggak permanen juga. Ya tetap aja balik lagi kalau misalnya nggak dijaga. Malah ini bahaya kalau misalnya dosis tinggi dan melakukan kayak terus berkepanjangan, ini tuh bisa berdampaknya negatif. Bisa mengakibatkan kerusakan ginjal dan hati. Hati-hati. Jadi kalau misalnya yang pengen glowing ya nggak usah gara-gara menggebu gitu deh. Sebenarnya pakai buah-buahan jauh lebih aman ya kayaknya ketimbang pakai obat-obatan kayak gitu suntik-suntik. Mitos yang selanjutnya, katanya infus ini cuma buat orang sakit. Padahal faktanya
atlet atau orang-orang yang kerja berat itu kadang-kadang butuh infus buat pemulihan, yaitu untuk memulihkan lagi daya tahan tubuhnya. Contohnya nih, infus elektrolit itu biasanya untuk para atlet ya. Atlet-atlet yang mengalami dehidrasi ekstrim karena kecapean. Karena biasanya ya tahu sendirilah jadwal latihan atlet atau misalnya jadwal pertandingan atlet kayak apa. Mitos yang selanjutnya katanya bisa diinfus sendiri di rumah. Faktanya nggak sembarangan ya. Jadi infus ini harus dipasang sama tenaga medis, nggak sembarangan. Karena bisa ada resikonya. Resikonya itu terjadi infeksi, ada emboli udara yang masuk, bahkan shock anafilaksis kalau salah dosis. Jadi nih, pernah ada kasus orang sembarangan pasang infus karena disangkanya kayak gampang aja gitu kan masang infus. Jadi dia masang sendiri, malah kena sepsis dan harus dirawat intensif. Kan itu jadi kayak 2 kali jebol ya, jadi malah tekor aja gitu. Jadi nggak usah sotoy deh kalau nggak punya pengetahuan tentang medis, nggak usah kayak gitu-gitu. Suster sendiri pun nggak bisa infus sendiri, minta tolong sama yang lain, sama tenaga medis lain. Jadi memang harus sama ahlinya. Jadi nih ya, infus ini tuh udah jadi bagian penting dari dunia medis kan. Cuma kalian tahu nggak, ada beberapa fakta unik yang mungkin kalian belum pernah tahu atau belum pernah dengar sebelumnya. Jadi, infus ini pertama kali dipakai di medan perang. Itu tepatnya tuh sebelum abad ke-20. Jadi di mana orang-orang yang lagi berperang itu terus kehilangan darah gitu ya, atau misalnya cedera parah gitu. Mereka itu cuma bisa berharap tubuhnya tuh kuat untuk bertahan. Jadi jauh-jauh deh untuk mikir mereka bakal pulih dan sembuh gitu. Cuma mikir gimana nih caranya mereka tetap ada kekuatan. Nah, akhirnya pas lagi perang dunia, itu dokter tuh mulai deh pakai larutan-larutan garam. Itu digunain sebagai infus buat nolong tentara-tentara yang cedera, yang kehilangan darahnya banyak. Di tahun 1831 ada seorang dokter asal Skotlandia namanya Dr. Thomas Latta. Dia itu adalah orang pertama yang sukses pakai cairan infus, isinya cairan garam. Itu untuk ngatasin dehidrasi akibat wabah kolera. Jadi emang pasti segala macam dicoba-coba dulu ya, nggak langsung tahu gitu. Nah, sejak saat itu dunia medis ini bisa dibilang semakin mengembangkan teknik infus karena pengobatan yang lumayan instan gitu kan. Sampai akhirnya di era modern kita punya beberapa jenis cairan infus yang jauh lebih canggih, yang jauh lebih maju, yang jauh lebih up to date. Fakta unik yang lain, katanya air kelapa itu pernah dipakai sebagai cairan infus. Kalian pasti pernah dengar dong mitos kalau air kelapa itu bisa jadi pengganti infus, bisa pengganti cairan tubuh. Ternyata ini bukan cuma mitos, tapi dulu memang dipakai, memang pernah beneran dipakai loh gitu cairan kelapa ini, air kelapa ini. Jadi waktu Perang Dunia Kedua di daerah Pasifik gitu, pasokan cairan infus ini tuh terbatas. Si cairan garam, larutan garam ini tuh terbatas banget. Akhirnya dokter militer nemuin kalau air kelapa punya kandungan elektrolit yang mirip dengan cairan tubuh manusia. Nah, akhirnya air kelapa steril ini dipakai sebagai pengganti cairan infus untuk menyelamatkan tentara yang kekurangan cairan. Ya mungkin itu juga ya salah satu alasan kenapa di era sekarang banyak minuman yang bahan dasarnya adalah air kelapa diperuntukkan untuk mengganti cairan tubuh, karena memang komposisinya yang mirip, bukan komposisi sih, karena memang mirip sama cairan tubuh. Tapi jangan salah ya, jadi walaupun air kelapa ini mirip dengan cairan tubuh, sekarang udah nggak dipakai lagi sebagai infus karena resikonya katanya tinggi, bisa menyebabkan infeksi dan komplikasi lainnya. Ini karena sekarang udah jauh lebih modern ya, lebih mutakhir, jadi banyak yang diperbaharui. Fakta yang selanjutnya, infus ini bisa mengandung berbagai macam zat, bahkan obat-obatan khusus. Bisa, infus ini tuh nggak cuman buat hidrasi aja, bukan cuman buat gantiin cairan tubuh aja, tapi juga bisa dipakai untuk pengobatan berbagai macam penyakit.
penyakit. Jadi diantaranya nih ada contoh obat-obatan yang diberikan lewat infus. Salah satunya contohnya kemoterapi untuk teman-teman kita yang penderita kanker pasti udah familiar ya. Terus ada juga antibiotik intravena. Jadi ini tuh biasanya dikasih untuk orang-orang yang terkena infeksi berat. Jadi kayak sepsis atau pneumonia parah gitu. Tuh butuh antibiotik yang dosisnya strong. Terus ada juga obat pereda nyeri. Ini biasanya buat pasien pasca operasi gitu atau penyakit kronis. Saya juga pernah lihat ya di UGD itu pernah ada orang yang kecelakaan. Hal yang pertama dilakukan sama tenaga medisnya adalah dikasih infus, lalu bukan seketika sih, maksudnya beberapa menit kemudian orang tersebut tuh bisa nggak ngerasain lagi sakitnya yang tadinya mengerang-erang karena memang ya, namanya juga kecelakaan. Terus tiba-tiba dia nggak merasa lagi kesakitan, mungkin salah satunya karena infusnya ya. Ada juga obat jantung. Nah, buat pasien yang punya serangan jantung atau tekanan darah rendah ekstrim, itu biasanya bisa dimasukin obat itu, dicampur. Fakta yang lain lagi, infus ini tuh nggak bisa sembarangan dicampur. Nih banyak orang yang nggak tahu ya, kalau ngecampurin obat-obatan tertentu ke dalam infus, itu nggak bisa sembarangan. Bahkan beberapa kombinasi itu bisa malah bikin jadi berbahaya, akibatnya malah fatal. Misalnya nih, kalsium itu nggak boleh dicampur sama ceftriaxone atau antibiotik. Itu bisa membentuk endapan berbahaya di dalam pembuluh darah. Jadi kebayang nggak kalau misalnya ada yang sengaja atau misalnya ada yang nggak tahu main campur-campur aja, dampaknya bisa pengendapan. Terus beberapa obat juga harus dikasihnya tuh terpisah. Jadi karena kalau misalnya dicampur, itu malah justru muncul reaksi kimia. Kan mau gimana juga itu kan bahan kimia ya antara obat dan infus gitu. Nah itu bisa ngurangin efektivitas obat atau malah justru berbalik jadi racun, berbahaya. Kita juga pasti pernah punya pengetahuan ya, dimana ketika kita lagi pakai infus terus mau dikasih obat, itu biasanya cairan infusnya di stop dulu, disuntikin dulu obatnya, atau sebaliknya disuntikin dulu obatnya baru dikasih cairan infusnya. Jadi nggak bisa dicampurin begitu saja. Gak usah sok tahu gitu deh. Terus fakta yang lain nih, overdosis cairan infus itu bisa menyebabkan keracunan air. Hati-hati nih. Jadi kalau infus dikasih terlalu banyak atau terlalu cepat, kita tahu nih kan kayak cairan infus ada yang netes-netes itu kan. Nah itu tuh kan harus disesuaikan. Itu nggak boleh terlalu cepat. Kalau kayak gitu, itu tubuh tuh bisa mengalami hiponatremia namanya. Hiponatremia itu kondisi di mana si kadar natrium dalam darahnya itu jadi terlalu rendah. Nah ini bisa menyebabkan pembekakan otak. Jadi efeknya tuh bisa tiba-tiba mual, muntah, kejang, malah bisa fatal. Ujung-ujungnya bahaya ya. Pokoknya nggak usah sok tahu-tahu deh. Itulah kenapa infus harus dikasih dengan perhitungan yang tepat. Dipasanginnya juga sama emang yang di bidangnya. Sesuai lah sama kondisi pasien. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa cuman karena haus nih, capek nih, lelah nih, kurang tidur nih, nggak bisa gitu. Emang dalam kondisi tertentu aja bisa diberikan, ya nggak sembarangan. Nah kan sekarang kalian udah tahu ya, termasuk saya gitu, saya juga sekarang udah tahu gitu tentang bahwa infus itu bukan cuman cairan biasa dan gak bisa sembarangan juga gitu. Karena ada sejarahnya kayak gimana, ada jenis-jenisnya juga, bahkan ada aturan pakainya gitu kan, syarat dan ketentuannya. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin infus nih, biar putih, biar glowing, biar sehat secara instan, berstamina, atau malah misalnya iseng-iseng aja deh gitu, udah infus sendiri aja di rumah, pikir-pikir lagi yang benar, pikir-pikir lagi deh pokoknya. Karena kalau misalnya salah ya resikonya bisa fatal. Salah udah ngeluarin duit, ngeluarin nyawa juga, nggak mau kan gitu ya. Coba untuk kalian yang tadi nonton video saya dari awal, punya pengalaman unik apa soal infus? Pernah diinfus enggak? Gara-gara apa diinfusnya? Misalnya kayak tadi karena pengen glowing aja sih atau apa segala macam. Coba tolong diceritain di kolom komentar karena saya ingin tahu pengalaman kalian kayak apa. Jangan lupa di like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan lagi info menarik lainnya. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.